10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosep Yehuda Sipahutar dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang infografik yang telah saya buat untuk tugas komputer terapan saya. Di infografik, saya memberikan judul Pasar Agri di Dunia. Di awal infografik, saya memberikan penjelasan bahwa pada tahun 2013, biaya pengembangan robot dikeluarkan sebanyak 817 juta US dollar. Sedangkan diperkirakan akan mencapai 16,3 miliar US dollar pada tahun 2020. Nah, sedangkan untuk 2022 bagaimana? Setelah saya cari-cari, tidak ada data yang menunjukkan biaya pengembangan robot pada tahun 2022 secara konkret. Namun, pengembangan robot di tahun 2022 tentunya sudah banyak. Seperti contohnya, kita tahu yang dasar seperti IoT, dan ada yang namanya nano teknologi. Nah, dan dari info yang saya lansir dari NCBC, di Cina ada sebuah perusahaan yang bernama Geekplus yang menggunakan 50-100 robot untuk menggantikan karyawan-karyawan bekerja pada lahan seluas 5.000 meter persegi. Nah, untuk pengembangannya sendiri dihabiskan biaya sebanyak 950.000 US dollar hingga 2,37 juta US dollar. Nah, kenapa pengembangan robot di dunia sedang digalak-galakannya? Karena pada saat ini tujuan dunia yang sangat penting adalah pengembangan di sektor pertanian. Terlebih lagi pengembangan teknologi di sektor pertanian. Hal ini dilakukan agar produktivitas di sektor pertanian dapat meningkat secara drastis. Nah, untuk sektor pertanian sendiri kita sudah tahu beberapa teknologi yang digunakan seperti drone untuk digunakan sebagai pengganti petani. Nah, kenapa drone digunakan sebagai pengganti karyawan atau petani di sektor pertanian? Karena drone dapat melakukan pekerjaan yang di luar rata-rata jangkauan seorang petani. Nah, seperti misalnya dalam penyemprotan lahan pertanian. Tentu saja drone lebih cepat dibandingkan petani karena tidak ada halangan bagi drone yang terbang di atas sebuah lahan sehingga dapat melakukan penyemprotan lebih cepat. Nah, dan diestimasi kalau sebuah drone dapat menampung hingga 20,97 kg pupuk untuk satu drone. Nah, drone juga dapat bekerja selama 12 jam tanpa perlu istirahat. Tentu saja drone lebih dipilih perkembangannya dibandingkan petani-petani karena drone lebih murah pengembangannya daripada petani dan tidak perlu ada pelatihan, dan juga seperti yang saya bilang tadi, drone memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata petani. Nah, salah satu masalah juga yang membuat drone atau teknologi-teknologi lain dipilih dibandingkan petani di Indonesia, dibandingkan pengembangan petani di Indonesia, karena biaya pengembangan petani yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan pengembangan teknologi tersebut. Ditambah lagi dengan kebiasaan para petani yang masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, mereka masih berpegang dengan kebiasaan lama walaupun pada saat ini dapat dilihat bahwa sektor pertanian di Indonesia itu sedang melorot. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.